Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna Unaziah dengan NVM 195200045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Prinsip Pengembangan Kurikulum dengan mata kuliah Telaah Kurikulum. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua, ada macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Yang ketiga, ada tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Dan yang keempat, macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang pengertian prinsip pengembangan kurikulum, yaitu secara bahasa, prinsip pengembangan kurikulum adalah atas dasar keyakinan dan pendirian dan dapat diartikan hal yang sangat mendasar dan diperhatikan, atau prinsip juga memiliki fungsi sangat penting dalam kaitannya dengan sesuatu dan orang bisa menjadikan sesuatu lebih efektif dan efisien. Pada dasarnya, prinsip tersebut merupakan ciri dari hakikat kurikulum itu sendiri. Nah, itulah pengertian dari prinsip pengembangan kurikulum. Dan yang kedua yaitu tentang macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada data empiris, yaitu tentang pengalaman yang terdokumentasi. Yang kedua ada data eksperimen, yaitu tentang penemuan hasil penelitian. Yang ketiga ada cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, atau juga disebut dengan bukti dari kebudayaan masyarakatnya itu sendiri. Dan yang keempat adalah akal sehat. Maksudnya adalah penelitian yang dipertimbangkan terlebih dahulu. Nah, lalu ada yang ketiga tentang tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh. Yang kedua, anggapan kebenaran parsial. Dan yang ketiga, anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Nah, itulah tentang tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Kemudian ada yang keempat ada macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Di sini macamnya ada terbagi dua. Yang pertama ada prinsip umum dan ada prinsip khusus. Untuk umum ada prinsip kurikulum tentang relevansi, kemudian fleksibilitas, yang ketiga kontinuitas, yang keempat praktis, dan yang kelima adalah efektivitas. Nah, itu adalah prinsip kurikulum yang umum. Kemudian ada lagi prinsip kurikulum yang khusus, yaitu yang pertama adalah bertujuan untuk berpendidikan. Yang kedua, berkaitan dengan isi pendidikan, dan yang ketiga adalah prinsip berkaitan proses belajar. Yang keempat, media dan alat bantu belajar. Yang kelima, dengan evaluasi. Nah, itulah tadi prinsip atau macam-macam prinsip pengembangan kurikulum yang terbagi dua, yaitu tadi umum dan khusus. Kemudian ada kesimpulan dari makalah saya yang berjudul Prinsip Pengembangan Kurikulum, yaitu prinsip perkembangan kurikulum menunjuk pada pengertian tentang berbagai hal yang dijadikan patokan dalam menentukan hal perencanaan kurikulum. Nah, itulah dari kesimpulan dari makalah saya tadi yang berjudul